Baik, saudara, ya, berbicara konsep kurikulum pendidikan, kita lihat dari komponen-komponen yang ada di dalam pendidikan itu sendiri. Di antaranya adanya tujuan pendidikan. Ya, sebagaimana tadi teman saudara menyebutkan, kurikulum adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, maka Bapak sampaikan tadi benar jawaban dari teman-teman saudara. Kemudian untuk mencapai tujuan pendidikan itu, ya, diperlukan konten atau isi dari pendidikan itu sendiri, ya. Dan untuk menyampaikan konten atau isi dari pendidikan itu diperlukan metode pendidikan atau metode pembelajaran. Selanjutnya diperlukan sarana dan prasarana dan alat yang digunakan dalam pembelajaran atau dalam menyelenggarakan pendidikan, ya. Kemudian pendidikan juga membutuhkan lingkungan, ya, seperti kita melihat sekolah yang terletak di setiap kecamatan, ya. Artinya di lingkungan, di satu lingkup kecamatan itu terdapat ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas. Nah, dan itu masyarakat di kecamatan itu sekaligus menjadi lingkungan pendidikan. Kemudian bagaimana juga sekolah itu diupayakan tempat atau lokasinya itu jauh dari keramaian. Ya, jangan dilakukan sekolah di pasar gitu ya, karena tidak kondusif secara lingkungan. Nah, lingkungan pendidikan, kemudian berikutnya adanya pendidik, ya, pendidik atau pembelajar yang akan membelajarkan siswa atau yang lebih dikenal dengan sebutan guru. Begitu ya, saudara. Nah, ada guru, ada pendidik, maka juga harus ada peserta didik. Ya, peserta didik ini sekaligus sebagai subjek dalam pembelajaran. Kalau dulu peserta didik itu diposisikan hanya sebagai objek yang diajar, ya, yang ditransferkan ilmu pengetahuan kepadanya. Namun sekarang pada paradigma baru dalam pendidikan modern, peserta didik itu juga bertanggung jawab dengan pembelajarannya, ya. Maka guru atau pendidik itu bertugas atau berfungsi memfasilitasi siswa, ya, untuk bisa belajar. Jadi guru pada paradigma pendidikan yang modern itu tidak hanya mengajar, tapi bertugas membelajarkan siswa, memfasilitasi siswa, membimbing siswa, mengarahkan siswa. Nah, sehingga siswa tersebut bisa belajar secara mandiri. Nah, kalau dulu mungkin termasuk kita atau saudara, kalau ada jam pelajaran yang gurunya tidak datang, maka siswa bersorak-sorai kegirangan karena bisa tidak belajar, bisa main, bisa apa gitu ya. Artinya tidak belajar. Nah, tapi kalau paradigma pendidikan sekarang, walaupun tidak ada guru karena halangan, ya, atau karena pandemi seperti saat sekarang ini, siswa dan guru kadang sulit untuk bertemu. Nah, maka dengan menjadikan siswa sebagai subjek pendidikan, artinya dia bertanggung jawab dalam pembelajarannya, dia tetap bisa belajar, ya, menggunakan modul, membaca buku, membuat tugas, kemudian mengirimkan tugasnya, dan itu adalah belajar. Dan itu semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, saudara. Ya, nah, itulah yang yang perlu kita pahami sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan kita, yaitu terkait tentang kurikulum dalam konsep pendidikan. Ya, karena ada juga kurikulum dalam konsep negara, ya. Artinya bagaimana sebuah negara itu
itu menjadi sebuah komponen-komponen atau perangkat-perangkat yang bekerja secara sistematis untuk mencapai tujuan sebuah negara. Ya, tapi kita khusus berbicara kurikulum dalam konsep pendidikan. Sampai di situ bisa dipahami, saudara? Ya. Baik, kita kemudian beralih ke slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya, sistem pendidikan tersebut secara rinci dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kita lihat pada gambar bagan sebagai berikut, bahwa ya dalam pendidikan itu, dalam setiap jenjang pendidikan ya akan dibelajarkan namanya peserta didik atau siswa. Siswa ini kemudian menempuh satuan atau jenjang pendidikan tertentu. Masuklah dia di kelas 1 pada kelas tingkat SD, SMP atau SMA gitu ya. Kemudian diproses dalam pendidikan SD lebih kurang 6 tahun gitu ya. Karena ada yang kurang 6 tahun kalau dia akselerasi. SMP ya standarnya 3 tahun, SMA standarnya 3 tahun, bisa juga kurang, ya, bisa juga kurang dan bisa juga lebih. Kalau dulu ada sistem tinggal kelas, tapi sekarang tidak ada tinggal kelas, ya. Nah, bisa juga kurang tahunnya kalau dia mengikuti kelas akselerasi atau percepatan sampai kemudian dia lulus. Nah, dari proses siswa masuk sampai ia lulus, ini sebenarnya kan sudah kita rasakan, ya. Saudara merasakannya bagaimana dari pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, atau madrasah pertama, madrasah atas, itu kita rasakan prosesnya. Nah, apa yang dibutuhkan dalam proses pendidikan itu? Ya, nah, ini dia komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Adanya bagian atas itu yang terkait dengan sekolah atau manajemen di sekolah itu sendiri. Yang pertama adanya tenaga pendidik pengajar. Kemudian adanya administrasi, ya, administrasi dalam sistem pendidikan atau di sekolah tersebut. Adanya kurikulum, ya, kurikulum setiap tingkat atau setiap jenjang pendidikan. Adanya mata pelajaran apa saja yang harus diberikan atau yang harus dipelajari siswa selama ia bersekolah tersebut, ya. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran itu diperlukan juga namanya anggaran, ya. Nah, dan anggaran itu kemudian juga untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana, seperti membangun gedung sekolah, membangun ruang belajar, pengadaan sarana media pembelajaran, ya, meja, kursi, ya, infokus, slide, proyektor dan lain sebagainya. Nah, ini komponen yang diperlukan pada satuan atau tingkat pendidikan tersebut, ya, yang dikelola langsung. Nah, kemudian proses pendidikan itu juga akan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, yang di bawah ini lebih kurang kita menyebutnya dengan faktor eksternal, ya. Ada faktor sosial budaya, ya. Faktor sosial budaya ini sangat berpengaruh, ya. Budaya masyarakat di Jawa ya mungkin berbeda dengan budaya masyarakat di Sumatera atau di daerah timur yang lain gitu ya. Nah, ini juga berpengaruh. Kemudian berpengaruh juga terhadap kurikulumnya. Misalnya di Sumatera Barat ada mata kuliah muatan khusus untuk lokal, yaitu Keminangkabawan, ya, budaya BAM, budaya alam Minangkabau gitu ya. Untuk daerah yang lain, dia budaya alam masing-masing. Nah, ini pengaruh dari sosial budaya. Kemudian keamanan. Keamanan itu berpengaruh pada proses pendidikan. Ya enggak? Ya,
Kalau kondisi aman, insya Allah proses pendidikan akan berjalan lancar, normal. Tapi kalau belajar di bawah desingan peluru, di bawah dentuman meriam, ya, di tengah hiruk pikuk bunyi roket, rudal dan lain sebagainya, tentu tidak kondusif, ya, tidak kondusif. Tapi orang tetap bisa bersekolah, ya. Di zaman Republik ini dalam perjuangan kemerdekaan itu orang tetap bersekolah walaupun dengan fasilitas yang seadanya. Atau di negeri-negeri yang sekarang dilanda konflik, ya di Palestina misalnya, atau di negeri-negeri Arab yang lain, di belahan negara-negara Rusia itu terjadi konflik, tapi tetap proses pendidikan itu tetap berlangsung. Ya, saudara dalam belajar sejarah tentu pernah mengenal adanya bom atom, ya, yang yang digunakan tentara sekutu untuk mengalahkan Jepang pada Perang Dunia Kedua, ya, menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah peristiwa bom atom tersebut, maka Kaisar Jepang kembali membangun negeri Jepang itu, ya, yang ditanya oleh Kaisar yang pertama sekali adalah berapa orang guru yang masih hidup. Ya, artinya begitu pentingnya guru, pendidikan itu akan berjalan dengan adanya guru, maka yang ditanya Kaisar pada waktu itu, himpun data kembali berapa orang guru yang masih hidup. Akhirnya Jepang yang waktu itu porak-poranda dihantam bom atom dan mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua bisa bangkit menjadi negara maju di Asia. Itu salah satunya karena proses pendidikannya berjalan sangat baik. Kemudian secara eksternal proses pendidikan itu akan dipengaruhi oleh kependudukan, ya, sistem kependudukan. Kalau kependudukan teratur, maka proses pendidikan akan berjalan baik. Contohnya saja dari segi pendataan penduduk, ya, usia berapa seorang anak dimasukkan ke sekolah dasar. Tentu ada rentang usianya yang logis sehingga memang ia dimasukkan ke sekolah dasar, ya, ke sekolah SMP, ya, SMA dan perguruan tinggi. Itu semuanya didasari pada data kependudukan. Maka di mana saja kita registrasi atau mendaftar, itu yang pertama sekali yang harus kita isi identitas diri adalah nama, kemudian tempat dan tanggal lahir. Nah, ini rata-rata semua orang tidak sama. Namanya boleh sama, tapi tempat lahirnya belum tentu sama. Tanggal lahirnya bisa jadi sama hari ulang tahunnya, ya. Atau namanya tidak sama, tempat dan tanggal lahirnya yang sama. Atau namanya sama, kampungnya sama, tempat lahirnya sama, tapi tanggal lahirnya tidak sama. Nah, maka itu identitas pokok yang pertama sekali dalam kependudukan. Dan itu juga sangat menjadi database dalam proses pendidikan untuk mendata siswa atau peserta didik. Ya, saudara, kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi dalam proses pendidikan itu juga faktor ekonomi. Semakin sejahtera secara teorinya sebuah negara, maka tingkat pendidikannya akan semakin baik. Namun semakin apabila tingkat ekonomi itu rendah, maka pencapaian pendidikannya juga rendah. Kenapa? Karena orang tentu akan lebih mengutamakan misalnya masalah yang asasi yaitu makan ketimbang membeli buku. Nah, kalau kebutuhan